ke bumi menjadi manusia. Dan kami tahu bahwa anakmu itu mati di kayu salib, menanggung hukuman yang harusnya kami terima atas segala dosa kami, mati menggantikan kami. Ia bangkit mengalahkan maut, membebaskan kami yang percaya dari kuasa dosa, memberikan kami hidup yang baru, hidup yang berkemenangan, hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu itu. Dan pagi hari ini kami ingin mendengar firman-Mu kembali Tuhan, agar kami boleh menikmati kemenangan yang sudah Kau janjikan itu dalam hidup kami sehari-hari. Bukan nanti, tetapi setiap detik kehidupan kami mulai dari sekarang. Oleh karena itu, Roh Kudus penuhi hati dan pikiran kami agar kami mengenal Kau lebih baik, mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, dan hidup penuh sukacita kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang saya katakan, amin. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, Allah itu baik, hidupku berbahagia. Tapi hidupku berbahagianya kayaknya agak lemes. Gimana kalau kita makin berdiri ya? Ayo panaskan hati kita. Ya, tadi kan kita nyanyikan puji-pujian yang indah ya, betapa Tuhan mengasihi kita. Oke, apa kabar? Puji Tuhan, Allah itu baik, hidupku berbahagia. Amin. Ya, salam kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini adalah sejarah dalam hidup saya. Pertama kali saya berkhotbah dalam kondisi pensiun. Harusnya Juni tahun depan. Tapi karena saya sukses melakukan suksesi kepemimpinan di perusahaan saya, maka saya direlakan untuk dilepas ya, Januari ini. Tapi perhitungan pensiun saya sampai dengan Juni. Jadi menikmati gaji buta lah Juni. Tapi tegang Bapak Ibu. Kalau orang lain kan pensiun istirahat ya, olahraga, menikmati masa tua. Kalau saya harus kembali kerja. Nah itu anak saya yang bungsu baru TK. Kalau yang lain pensiun, anak-anaknya sudah mandiri. Makanya kami baru memulai usaha. Ya, dan itu nggak gampang, Bapak Ibu, nggak gampang. Seperti memulai hidup baru dalam iman ya. Sebuah rahasia, kalau tadinya mengandalkan gaji kan, ya, pokoknya aman nanti tanggal 25 gajian. Nah, kalau ini enggak. Bulan-bulan ini baru buang duit lah, atau bukan buang tapi menabur benih. Dan hari ini saya ingin share firman Tuhan yang menguatkan saya, ya. Dan saya percaya firman Tuhan juga menguatkan Bapak Ibu semua. Amin. Baik, kita buka 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Ini operator kita baru. Wajah lama tapi tugas baru. Oke ya. Kita baca seperti biasa dengan suara yang keras, tapi temponya perlahan ya, sehingga kita langsung dapat berkat dari apa yang kita baca. Paulus dalam pelayanannya. Demikian firman Tuhan. Bapak-bapak baca yang ganjil ya, ibu-ibu baca yang genap. Lalu ayat yang terakhir ayat 10 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 Bapak-bapak.
Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Wanita, sebab Allah telah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Bersama-sama, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Haleluya. Bapak Ibu, yang menulis kitab ini adalah Paulus. Paulus mengirimkan kepada jemaat di Korintus. Disebut 2 Korintus karena ini adalah suratnya yang kedua yang dikirimkan kepada jemaat Korintus. Korintus adalah sebuah kota yang besar. Sebuah kota yang besar. Dan di kota besar seperti Korintus itu mungkin seperti Jakarta, ada banyak jiwa di situ yang butuh diselamatkan. Dan uniknya, surat yang penuh dengan semangat dalam penderitaan ini ditulis Paulus dalam penderitaannya. Nah ini. Kalau kita lihat ayat yang ke-10, dikatakan bahwa Paulus itu berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Jadi, kalau orang melihat hidupnya seperti orang yang kalah, tidak ada yang bisa dibanggakan. Bukan tipe orang yang terlihat sukses, yang punya rumah besar, punya istri, punya anak, punya cucu, punya ladang, atau punya pekerjaan atau usaha yang membuat dia kaya, dihormati banyak orang, duduk di kursi depan kalau di gereja, kalau berjalan orang hormat sama dia. Tipe orang yang menjadi idola bagi banyak orang.
nggak memiliki apapun, tapi meyakini bahwa dia kaya. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita seringkali memiliki mental korban. Maksudnya apa? Memiliki mental korban. Kita ini hidup seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak seperti orang lain. Ya kan? Ada banyak saudara seiman kita yang tidak memiliki anak sampai tua. Ada juga saudara kita yang belum menikah atau bahkan tidak menikah. Ada saudara kita yang sampai meninggal pun tidak memiliki rumah, ngontrak. Ada saudara kita yang karirnya sepertinya biasa-biasa saja. Nah, pertanyaan saya, apakah orang-orang seperti itu dan mungkin kita, kalau kita menjadi bagian dari orang itu, adalah orang yang kalah? Apakah orang-orang seperti itu menjadi orang-orang yang patut dikasihani? Atau bahasa kamarnya, kasihan ya. Atau paling tidak minimal, ya orang-orang itu nggak ada yang perlu dibanggakan, karena mereka orang yang biasa saja, tidak pantas dipuja-puja, bukan merupakan idola. Nah, Bapak Ibu, itu adalah pandangan yang kalau tidak mau dibilang sesat, pandangan yang tidak didasari oleh pengenalan akan kasih Tuhan. Di mata Tuhan, setiap anaknya luar biasa baik. Amin? Amin ya? Coba bilang, saya luar biasa baik. Ayo, 3, 2, 1. Punya rumah? Punya deposit 1 miliar? Dipuja-puji banyak orang? Lo kok bisa bilang saya luar biasa? Nah, Bapak Ibu, inilah rahasia yang sedang saya pelajari, yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, bahwa cara pandang kita tentang kita bukan atau tidak boleh didasari oleh cara pandang manusia. Cara pandang kita tentang diri kita haruslah dari kacamata Allah. Amin. Sekarang sederhana saja, di mata saudara-saudara, Paulus itu sukses atau enggak? Sukses enggak? Lo dia dihukum mati loh. Bagi anak. Nggak punya rumah. Tapi kita semua bilang dia sukses, kan? Dari mana kita bisa bilang itu? Dari kesaksian firman Tuhan. Karena pelayanan Paulus lah kita semua yang ada di ruangan ini ada di gereja, betul? Betul. Karena Paulus lah murid Tuhan Yesus yang pergi menginjil di luar bangsa Yahudi. Dan karena pelayanannya itu, maka orang yang dihukum mati, orang yang nggak punya apa-apa itu membuat kita diselamatkan. Amin. Nah, Bapak Ibu, itulah definisi dari kesuksesan hidup. Nah, hari ini saya ingin memberi judul hidup yang berkemenangan. Dan Bapak Ibu, ketika keadaan membuat kita merasa seperti biasa-biasa saja atau percuma berdoa, kok hidup saya juga nggak berubah dari saat ke saat, padahal katanya kita ini umat pemenang, kenapa masih begini juga, kenapa belum punya rumah juga, belum punya anak juga, belum punya ini dan itu, pekerjaan biasa-biasa saja.
jadi manajer, udah kerja keras, ya. Padahal Tuhan kita besar. Lalu seolah-olah ada yang masih harus kita tunggu dari Tuhan supaya saat nanti tiba kita akan menjadi orang yang sukses itu seperti yang kita inginkan. Bapak Ibu, mari kita baca ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Nah ini, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dengan kata lain, Paulus mau bilang kepada Bapak, Ibu, dan saya, Anda nggak perlu menunggu lagi gitu. Hari kemenangan itu. Detik ini pun Anda sudah menjadi umat pemenang. Hari ini, detik ini adalah waktu kemenangan Anda dan saya. Hari ini kita luar biasa menang. Tepuk tangan dulu dong, meskipun benar-benar ketik. Jadi tidak peduli apapun keadaan Bapak, Ibu, dan saya saat ini, kita ini sebenarnya menang. Kita ini sebenarnya sukses. Kita ini harusnya saat ini berbahagia. Karena dikatakan di sini, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Maka setiap hari adalah hari kemenangan bagi Anda dan saya, orang percaya. Dan kenapa kita memiliki semua itu? Ayat yang pertama mengatakan bahwa jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Bapak Ibu pernah dengar Bob Sadino bilang, daripada orang yang pintar, lebih baik orang yang bejo. Betul ya? Daripada orang yang pintar, lebih baik orang yang bejo, orang yang beruntung. Kita anak-anak Tuhan adalah orang yang bejo. Kenapa bejo? Karena hidup kita ini adalah karena kasih karunia Allah, bukan karena kerja keras kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kepandaian kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Saya sudah menyelesaikan karir saya, Bapak Ibu, dan kita kan sudah bersama-sama sejak lama ya. Dan saya menyaksikan bahwa saya ini seringkali dianggap bodoh, tidak berpengalaman, seringkali nyaris dipecat, dianggap ya direndahkan lah. Tetapi Tuhan membuktikan bahwa saya ini dijadikan bejo sama Tuhan. Atau dengan kata lain, orang bisa bilang gini, jangan macam-macam sama Andre, ya, karena Tuhan yang berada di pihak dia. Saudara pun bisa mengatakan itu, jangan macam-macam sama saya, karena Tuhan di pihak saya. Amin. Ya, salaman kaki kiri kanan, Tuhan Yesus di pihak saya. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Itu kan, tapi jujur deh, sering kali nggak kita kecewa. Jujur, sering kali nggak kita kecewa. Sering ya. Saya jadi
Yang salah adalah cara pandang kita. Kalau kita kecewa, berarti kita harus memperbaiki sikap hati dan pikiran kita itu. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bejo. Hidup bisa naik, bisa turun. Bisnis bisa naik, bisa turun. Karir juga begitu. Hari ini saya mau dipecat, 3 bulan kemudian orang yang menyingkirkan saya minta tolong saya untuk supaya saya mau menerima promosi. Hari ini saya sepertinya mau dipecat, berapa bulan kemudian orang yang sama minta sampai 3 kali supaya saya mau menerima promosi karena saya menolak. Hari ini mau disingkirkan, hari ini juga Tuhan mengirim orang lain untuk merekrut saya mendapatkan posisi dan gaji yang jauh lebih baik. Dan saya percaya itu juga berlaku pada Bapak Ibu. Hanya saja pertanyaannya kita menyadarinya apa tidak gitu. Baiklah kita mau belajar percaya akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biasanya kan saya ada 3 butir tuh, 1, 2, 3. Hari ini izin tidak. Tapi saya ingin kita belajar sungguh-sungguh dari firman Tuhan supaya kita percaya bahwa hari ini saya pemenang. Nanti sore saya pemenang. Besok saya pemenang. Biarpun sakit juga datang terus. Ya, amin, bercanda. Makin tua kita ya makin sakit otomatis itu. Ya, hari ini sehat, besok sakit. Masa nggak bisa bahagia itu? Kapan bahagianya kalau kita mikirin penyakit kita terus, betul? Ya, kita nikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Yang penting kita berbahagia, amin. Lah orang di luar sana yang kaya pun berkali-kali ketangkap narkoba. Lah kalau orang kena narkoba berarti kan nggak bahagia. Orang di sana berlimpah harta, tapi kawin cerai. Orang di sana berlimpah harta, akhirnya masuk penjara. Kita adalah orang-orang yang bejo. Nah, tapi Bapak Ibu, untuk supaya bejo, nah ini dia. Untuk supaya bejo, ada syaratnya. Tergantung kita. Sama seperti Tuhan Yesus mati untuk siapa? Tuhan Yesus mati untuk siapa? Untuk siapa saja? Semua orang, betul? Tapi kan ada yang menolak dia, betul? Ada yang menerima dia. Tuhan tidak pernah memaksa. Begitu juga bejo yang ditawarkan Tuhan ini juga tergantung kita. Kita mau terima nggak kasih karunia Allah itu? Kebejoan itu, atau kita menolaknya. Nah, mari kita buka Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Baik, kita baca sama-sama ya dengan suara keras. 3, 2, 1. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin, haleluya. Bapak Ibu, seperti hanya benih yang ditanam, dia
Dan kita orang percaya juga harus bertumbuh. Harus tetap bertumbuh, Bapak Ibu. Bukan maksudnya begini. Kita sekarang senang baca firman Tuhan, senang melayani Tuhan, senang bersekutu dalam Tuhan. Habis itu istirahat sesuai mood. Lalu kemudian ketika ada satu peristiwa, atau kita lagi susah, atau kita senang, kemudian dapat sesuatu, kita dekat lagi sama Tuhan, sukacita lagi melayani, sukacita lagi baca firman Tuhan. Nanti bosan lagi. Saudara, sekaya apapun kita, percayalah itu tidak menjamin kita semakin mengasihi Tuhan. Betul? Betul nggak? Sekaya apapun, sesukses apapun kita, tidak menjamin bahwa kita semakin mengasihi Tuhan. Enggak. Jadi mau kaya, mau miskin, bukan itu menentukan kita semakin mengasihi Tuhan atau tidak. Tapi kalau kita menyadari firman Tuhan ini, bahwa kita ini bisa menang, bisa sukacita kalau kita bejo, artinya kalau kita dapat kasih karunia Allah. Karena itu maka marilah kita selalu dekat dengan Allah. Dapat maksud saya? Karena itulah sumber kebahagiaan kita, bukan harta kita. Kalau mau setiap detik hidup kita bahagia, mau bisnis lagi susah, atau gimana, mau karir lagi susah, atau mau dompet banyak isinya atau tidak, ya sebenarnya dompet sekarang nggak perlu banyak isinya. Yang penting kartu debitnya itu rekeningnya banyak duitnya. Bukan kalau dulu kan banyak rasa isinya ya. Kalau sekarang banyak kartunya, tapi bukan kartu kredit. Isi di rekeningnya. Nah, tapi maksud saya adalah yang menentukan hidup kita bahagia adalah kalau kita hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, kita hidup dalam kasih karunia Allah kalau kita kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kita dengar Dia berbicara, kita dengar, kita mengerti apa yang harus kita lakukan setiap saat. Kita mengerti bagaimana kita bisa bersuka cita karena kita dekat dengan sumbernya. Nah, kan kita sering ya dengar atau baca ilustrasi itu kan, ya, seperti yang dikatakan firman Tuhan, kita ini seperti carak yang terikat pada batang pohon anggur. Kalau kita terlepas dari batang pohon anggur itu, ya kita mati. Hidup kita juga seperti itu. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin sukses hidup kita. Tapi bukan sukses di mata dunia ya, bukan seperti teologi kemakmuran ya, yang mendefinisikan sukses itu berarti harus kaya secara materi, enggak. Tetapi kita menikmati sukacita yang berkelimpahan. Amin. Saya akan menutup akhir firman Tuhan ini, kita baca Roma 8 ayat 35 sampai 37. Roma 8 ayat 35 sampai 37.